Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilastri Sirkusini. Saya dari kelas 11 Madya. Dan di sini saya menjanjikan menjadi calon ketua OSIS nomor 2. Jangan lupa pilih nomor 2 ya. Terima kasih. Nah, kembali lagi nih sama aku. Kalian belum tahu kan apa itu visi dan misi aku jika aku terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, visi dan misi aku yaitu untuk visinya dan untuk misinya. Nah, itulah visi dan misi aku. Semoga kalian semua bersetuju ya. Dan kalau kalian ketemu lagi sama aku, dan kan sekarang kalian itu belum mengenal aku ya, kayak gimana. Dan gimana kalau kita itu wawancara aja satu guru, satu teman, dan satu kakak kelas. Nah, ikutin terus ya. Bye. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku. Nah, kali ini aku akan berwawancara bersama Pak Chandra. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Nah, Pak, maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Nah, saya mau bertanya, gimana sih menurut Pak Chandra kepribadian saya selama di kelas setiap harinya itu? Kepribadian kamu menurut saya Mbak Wirastri ya, Mbak Laras. Ya, saya tahu itu termasuk siswa yang rajin, kemudian aktif, kemudian kritis juga. Yang paling saya ingat yang terakhir kali kemarin itu belum lama ketika saya minta untuk presentasi teks prosedur bersama dengan kelompok kamu saat itu, kamu termasuk yang bagus dalam hal presentasi, kemudian bahasa yang digunakan juga santun. Itu ketika pembelajaran. Untuk ketika seharian yang saya tahu kamu juga termasuk anak yang baik, kemudian punya banyak teman, dan teman-temannya juga bisa akrab. Itu kepribadian yang menurut saya bagus untuk seorang peserta didik atau siswa. Alhamdulillah itu kamu milih. Terima kasih. Nah, kalau untuk menurut Pak Chandra, pandangan seorang pemimpin yang baik itu apa? Seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu paling tidak yang pertama, dia menurut saya harus memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Pertama kepada dirinya sendiri dulu. Setelah kita bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, bagaimana contohnya? Berarti misalnya kita diminta untuk mengerjakan suatu tugas, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian juga tanggung jawab pada anggota yang dipimpin. Harus misalnya ada sesuatu yang leader atau pemimpinnya adalah pemimpinnya itu. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan dalam kelompok itu, yang tanggung jawab paling utama ya harus pemimpinnya. Jadi seorang pemimpin harus tanggung jawab. Yang kedua, seorang pemimpin jangan memiliki sikap ego yang berlebihan. Nanti ketika ego yang berlebihan itu muncul, maka nanti akan mementingkan diri sendiri sehingga terkadang mengabaikan anggota kelompok yang lain. Jadi dua hal itu menurut saya beberapa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak atas wawancaranya hari ini dan sudah meluangkan waktunya hari ini. Nah, begitulah guys hasil tanya jawab aku ke Pak Chandra. Nah, sampai jumpa kembali ya. Bye. Halo guys, ketemu lagi sama aku nih. Nah, di video kali ini aku akan mewawancara sama Mbak Ainun dari kelas 2 dan kelas 1 yang kebetulan Mbak Ainun ini menjadi ketua FPA. Nah, maaf nih ya, dari waktunya sebentar. Saya mau tanya, gimana sih pandangan Mbak Ainun mengenai kepribadian aku dalam organisasi OSIS? Organisasi OSIS ya. Berarti sendiri ini tuh mempunyai sifat yang bertanggung jawab, memiliki disiplin sama koordinator yang sangat baik, mewakili teman-temannya. Jika diberi amanah itu dia tidak yang harus mengerjakan sendiri, dia selalu mengajak teman-temannya. Jadi bekerja bareng-bareng, kayak diskusinya seorang Pilastri kepada teman-teman ini sangat bagus sekali. Nah, kalau menurut Mbak Ainun, berapa mengenai ketua yang baik itu seperti apa? Ketua yang baik itu sebagai ketua itu tidak harus yang muluk-muluk yang banyak janji, banyak perkataan tapi tanpa aksi. Jadi seorang ketua itu yang mendasar itu harus bertanggung jawab dan juga disiplin, bisa menjadi
inspirasi bagi teman-temannya atau contoh teladan yang baik. Jadi dari diri sendiri pun sifat jujurnya seorang ketua itu sangat penting kan. Jadi nanti anggotanya itu juga ikut berperilaku yang baik juga menurut ketuanya. Dan juga seorang ketua dalam organisasi itu harus yang bisa menengahi sebuah pendapat atau kritik saran dari teman-teman yang lainnya. Jadi menerima aspirasi dari pihak A, pihak B, jadi yang nggak tertutup. Jadi kan kita tahu apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dikembangkan, ada juga yang perlu kita terima saran itu yang menjadi yang mau kita sendiri. Atas waktu yang telah meluangkan dan dari segala sekian wawancara aku dengan Ayu. Sampai jumpa kembali ya. Bye. Halo, ketemu lagi nih sama aku. Nah, video kali ini aku bersama dengan Andika, teman saya di kelas dia selaku ketua di Bantara. Nah, Andika, mohon maaf nih ganggu waktu kamu ya. Sebenarnya aku mau tanya, gimana sih menurut kamu kepribadian aku selama di kelas sehari-hari itu kayak gimana? Baiklah, untuk kepribadian, menurut saya kamu adalah sosok yang sangat tegas dan juga berwibawa. Sosok yang tegas ini sangat cocok Anda sebagai calon atau dari kandidat ketua OSIS, karena dari ketegasan ini Anda tidak sungkan-sungkan untuk bisa lebih tepatnya mengatur organisasi. Karena sosok yang tegas pasti akan sangat terrealisasikan seperti seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik pasti harus memiliki sifat yang tegas. Oh, jadi seperti itu. Nah, kalau semisal menurut pandangan kamu nih, seorang pemimpin itu harus seperti apa sih yang diinginkan oleh semua siswa atau mungkin orang-orang di sekitar? Seorang pemimpin yang baik atau lebih tepatnya yang benar pastilah memiliki sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri. Tidak perlu menjadi seorang atau tidak perlu menjadi siapapun, cukup menjadi diri sendiri. Intinya, dia harus bisa memikirkan suatu organisasi yang ia anut di kedepannya. Dia harus bisa merealisasikan apa yang dia utarakan, apa yang dia sampaikan. Visi dan misi yang ia tepati tidak harus selalu ditepati, tapi cukup direalisasikan dan menjadi suatu prestasi tersendiri bagi dia. Oke. Jadi menurut pandangan kamu, aku di kelas ya. Nah, kalau menurut kamu, ada nggak sisi negatif dari aku yang mungkin kurang patut dicontoh oleh semua orang jika nantinya aku menjadi ketua OSIS? Ya, mungkin yang pertama dari aspek tadi. Mungkin ada tegas juga, tapi ya sejumlah. Oke, jadi kekurangannya itu ya. Nah, kalau begitu, inilah dia guys wawancara aku dengan Andika, teman sekelas aku yang kebetulan dia menjadi ketua di Bantara. Nah, sekian ya wawancara dari aku dan juga Andika. Sampai jumpa, bye! Halo semuanya, kali ini aku akan memperkenalkan mengenai bakat dan minat aku. Jadi, bakat dan minat aku yaitu membaca puisi. Dan kali ini aku akan membawakan puisi bertemakan pahlawanku. Langsung saja ya guys. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah hiburan. Nampak jelas raut wajahmu, tak segelintir pun rasa takut. Semangat membara di dalam jiwamu, taklukkan mereka penjajah negeri. Bambu runcing yang selalu setia menemanimu, kaki telanjang penuh luka, pakaian lesuh dengan 1000 wangi, basah badanmu, kering badanmu, kini menghantarkan bangsa ini ke dalam kemerdekaan yang hakiki. Dekat mengenai bakat dan minat aku. Sampai bertemu lagi, bye! Halo, ketemu lagi sama aku. Nah, itulah tadi video singkat mengenai kampanye aku menjadi kandidat calon ketua OSIS pada tahun 2022-2023. Nah, satu lagi nih, aku ada slogan berbeda untuk bersatu dalam tujuh. Jangan lupa pilih nomor 2 ya guys. Bye!